kesadaran, jadikan hidup bermakna. Menulis dan membaca, menambah wawasan kita, memajukan negeri ini, layan literasi. Lestarikan budaya leluhur kita, agar terkenang abadi, majukan literasi bangsaku. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time, what a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain, what the fuck are you selling? You're a sham, I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older now. What a waste of time to fall so far behind. You're out in the street, feeling weak and defeated. It's all that you needed, though, to find a new home, to find a new home where flowers grow, to bow after the show. It's so relieving getting told to. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time, what a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain, what the fuck are you selling? You're a sham, I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older.
the street, feeling weak and defeated. It's all that you needed though, to find a new home, to find a new home, where flowers grow, where flowers grow, to bow after the show. It's so relieving getting told to. Wijaya SMA Negeri 1, pendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1, mendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1, pendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1, mendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1, pendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1, mendidik putra putri negeri, mengabdi berusaha usaha, berjuang menuntut ilmu, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membangun negeri tercinta, kibarkan panji-panji kita, SMA Negeri 1 Jaya. You put down the phone, you've nowhere to go.
Ampun, monggo. Kedengaran nggak suara saya, Mas? Kedengeran, Mbak. Jelas. Jelas, oh nggih, matur suwun. Kelihatannya lampu ini kurang bagus ya, Mbak. Di sini Ini lumayan. lumayan. Nih, cahayanya saya bingung dari mana ngambil mesinnya. Sini kali ya, begini. Saya pindahin dulu posisinya. Mas Jangkung semoga speakernya belum, mikrofonnya enggak. Ah, Mbak Rita sekarang lenggahnya di mana? Oh, masih di mute itu, Mbak. Udah nggak? Udah keluar belum, Mbak? Nah, ini udah Udah ada. ya? Oke. Oh, iya. Tinggalnya di mana, Mbak, Sumedang, Mbak Rita? Sumedang. Sumedang. Iya, Udah berapa lama di Sumedang? sejak 2004. Masya Allah, udah 22 tahun. Wow. Dan itu Dari udah dari Klaten langsung ke Sumedang aja gitu? Enggak, dari Klaten tuh lulus SMA kan 87. Mm-mm. 88 itu orang tua pindah ke Jogja. Di Hmm. Jogja, saya malam Semarang kan kuliah sampai 97 saya merit, saya pindah ke Jakarta 97. Terus Hmm. 2004 pindah ke Sumedang gitu. Oh, dari Salam kenal, Jakarta. Mbak. Salam kenal, saya juniornya 96. Aduh, jauh ya udah tua banget berarti saya. Ya, nggak ada yang tua di sini. Sama semua, alumni SMA pokoknya. Rasanya kayak umurnya usia SMA. Kalau suara saya kedengaran, Mbak? Saya jarang ke Ampun, Klaten, Mbak. Ampun, Mas Sumbogo, monggo suaranya udah kedengeran. Udah kedengaran, mohon maaf tadi ada Ini Mbak sedikit Dani ya? banyak gangguan. J, Pripun, Mbak? Ini Mbak Dani? Ya, saya Mbak Dani yang Iya. ngontak Oh, jenengan, dapat dari iya. Mas Adi Satyang. Ye. Iya. Angkatan 88 Mas Adi ya. Iya, iya, 89 Mas Adi tuh. Oh, 89 bukan 88, 88. 89 88, 88 88, 88 deh kayaknya. 88. Oh, Iya, 88 ya? 88. 88. Iya, Oh, kirain 89. Soalnya memang pembicaranya yang disodorin 89 melulu. ini Kirain kalau Ada kalau something Mas Mbak Adi Adi itu memang 89. face-nya face 88. Oh, ya. Alumni 89 atau 98, Mas Adi? Mbak Dani di mana posisi di Klaten? Kalau saya di Jogja, tinggalnya di Jogja. Nggih. Oh, di Jogja. Tapi Klaten Jogja mah kayak mana ya? Bekasi Jogja Klaten ya? kayak Bekasi ke Blok M aja. Dekat. Ya, Ah, oke. setengah jam nyampe ya. Oke. Oh, nyampe, Mbak. Sekarang cepat. Setengah jam nyampe. Mbak Rita, boleh kita mulai, ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sahabat Kapaska, keluarga
besar alumni Padma Wijaya Suaranya kecil, SMA Mas. Negeri 1 Klaten. Selamat datang di Radar Capaska, Rabu di Udara bersama keluarga Padma Wijaya SMA Negeri 1 Klaten, yang pada saat hari ini kita kedatangan dan mendatangkan seseorang yang insya Allah bisa mengikuti kita semua terkait dengan ketahanan pangan. Sahabat Capaska, ketahanan pangan hari ini bukan hanya soal produksi beras atau stok bahan pokok. Lebih dari itu, kita berbicara tentang kemandirian, inovasi, keberanian berwirausaha, serta kecintaan pada pangan lokal bangsa sendiri. Dan sosok yang hadir di Radar Capaska ini adalah contoh nyata dan pelaku usaha tersebut. Seorang perempuan yang tidak hanya berbisnis, tetapi juga mengedukasi, melatih, dan memberdayakan masyarakat. Dari ibu-ibu PKK, UMKM hingga komunitas terdampak bencana agar mampu mengolah pangan lokal bernilai ekonomi tinggi. Selamat siang kepada narasumber kita. Selamat malam Mbak Rita Mutiasari. Salam kenal Mbak Rita. Salam kenal, Mas. Saya Sumbogo, Jaluk. alumni 88 Oh, nggih. Y. Nah, sekarang juga ada sedikit jauh dari Klaten. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Ya. Dan salam kenal sekali lagi Mbak Rita. Mohon bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat, tapi cuaca Sehat. lagi tidak mendukung di Sumedang. Ya. Nah, Mbak Rita, terkait dengan obrolan di Radar Capaska pada malam hari ini, boleh nggak Mbak Rita bercerita tentang awal mula perjalanan Mbak Rita hingga terjun menjadi penggiat pangan lokal, mokaf, bahan bakunya? Iya, olahan saya ada dua, Mas, sebetulnya, dari mokaf sama sorghum. Sorghum. Tapi yang pertama memang saya di mokaf dulu dari 2018 gitu. Itu pun tidak sengaja sebetulnya, tidak sengaja. Jadi awal saya resign dari pekerjaan 2015, saya memang passionnya itu ke olahan-olahan ya, Mas ya. Tapi waktu itu masih berbasis ke terigu. Kemudian awal 2018 itu saya ketemu sama seseorang yang dia tuh memberikan saran gitu, Bun, kan saya memang dipanggilnya Bunda kalau di komunitas ya. Bun, gimana kalau usahanya sekarang coba beda dengan yang lain gitu kan? Apa? Saya bilang gitu. Coba deh mokaf. Apa mokaf? Gitu kan? Saya tuh bertanya. Bun dia bilang tuh, coba googling deh, Google itu punya bagus buat kesehatan. Dia bilang, ayo saya coba cari-cari. Like sampel dulu sama dia, oh ini ternyata tepung ini. Saya coba. Waktu itu ingat banget, pertama saya bikin brownies kukus dulu. Karena saya pikir yang paling gampang lah ya, karena saya belum tahu sifat dan seperti apa. Ternyata kok ya enak dibikin brownies itu ya, cuman memang teksturnya tuh dia beda sama terigu tuh beda banget gitu kan. Kalau yang biasa makan terigu pasti ngerasain karena dia agak lidah itu ada ninggal kayak berserat gitu Mas di dalam kuenya itu gitu kan. Dan itu memang ternyata menjadi ciri khas semua olahan yang berbasis dari pangan lokal, baik itu mokaf, sorghum, jagung, atau hanjeli, itu dia teksturnya tidak akan lembut seperti terigu. Nah, kenapa milih mokaf tadi, Mbak? Meskipun tepungnya halus lembut sama seperti tepung tapioka terigu, tapi setelah diolah itu teksturnya tetap nggak bisa bohong. Dia ninggal di lidah itu ada sensasinya gitu loh, Mas. Ya. Nah, kalau mokaf, saya kalau coba sorghum yang gimana, Mbak? Kenapa? Kalau sorghum seperti apa? Sorghum juga, sorghum itu biji-bijian. Ya, biji-bijian. Seperti merica, tapi dia lebih besar. Ya, bedanya dengan cantel apa, Mbak? Sama ya? Kenapa? Cantel. Oh, cantel. Hampir sama mungkin ya, Mas. Itu pohonnya seperti pohon jagung kan ya? Iya, betul.
Oh, Ya, jagung. ya. Mungkin kalau sorghum itu memang aslinya dari sana dibilangnya sorghum. Hmm. Terus kalau di Jawa Tengah mungkin cantel. Nah di Sunda sendiri dibilangnya gandrung gitu loh. Kalau begitu, oh ini mah gandrung gitu. Orang-orang bilang ini mah gandrung gitu. Gandrung. Tapi hampir sama Ya. Oh, enakan mana Mbak? gitu. Mokaf sama Enakan sorghum. mokaf. Enakan mokaf. Kalau untuk dibikin olahan lebih lebih fleksibel mokaf. Oh, Karena mokaf begitu. itu prosesnya itu pakai enzim. Oh, Jadi pembuatan tepungnya tuh ya dari singkong, hmm. kita iris, kita rendam pakai enzim 24 jam, tiriskan, jemur, baru saya giling jadi tepung. Nah, Ya. kalau kalau cantel atau sorghum atau itu gandum itu dari bulirnya itu kita kupas, jemur kita kupas, langsung digiling tanpa proses eliminasi. Jadi Ah, untuk kelenturan fleksibilitasnya tuh lebih lebih susah. Tidak semua jenis cookies bisa dibuat dari tepung sorghum. Tapi kalau mochac, bisa. hampir semua cookies bisa dibuat oleh mochac kecuali untuk roti. Donat itu nggak bisa karena dia kan proteinnya protein sedang. Jangan donat harus protein tinggi, roti protein tinggi gitu loh Mas. Jadi Kalau kita mokafnya tuh Mbak Rita karakter bikin dari sendiri? Bikin sendiri mokafnya mochacnya Mbak? iya, jadi saya kerjasama sama Gapoktan, Oh, kelompok Gapoktan. tani ya. Eee, saya kasih enzimnya, kemudian mereka store chipnya ke saya, Hmm. jadi saya begitu saya perlu baru saya giling, Ah, nah, gitu. berarti Enggak karena kalau kalau berupa tepung itu kekuatannya kan terbatas, tapi kalau ya. berupa chip itu selama penyimpanannya bagus, tidak lembab gitu kan, itu kuat sampai dengan hampir 1 tahun, 8 bulan lah Oh, kekuatan chip begitu. moka. Berarti Iya. Rita sebelum terjun ke mokaf itu sendiri berarti mempelajari bagaimana enzim itu bekerja ya Mbak? Eee, itu jadi enzimnya itu sebenarnya itu untuk menghilangkan bau singkongnya itu loh, Mas. Bau singkong, sianidanya. Iya, sianidanya kan memang, singkong ada sianidanya. Jadi kalau kita pakai enzim, itu agak berkurang, pertama dari baunya. Iya, Walaupun kalau dicium tuh sebetulnya masih kecium bau singkong gitu, cuman lebih beda dengan yang tapioka tuh kan bau banget gitu, kalau ini enggak. iya, Dan jadi proses pembuatan warnanya pun jadi lebih putih. ya. Kalau Kemudian terigu kan agak kuning, ya, terigu tuh kuning. Nah, kalau ya. mokaf itu, lebih putih, Oh, gitu. begitu. Nah, dari usaha mokaf membuat kue ini kalau tidak salah Mbak Rita juga mendirikan yang namanya Nola Cookie. Nolak koki iya. Nah, itu bagaimana sehingga Mbak Rita bisa mendirikan Nola Cookie ini? Apa yang membedakan dengan yang lainnya, Mbak? Yang membedakannya jelas dari pertama bahan bakunya, Mas, ya. Bahan bakunya, itu kan beda dengan yang lain, gitu. Terus, saya juga, kalau kebetulan kalau di Sumedang itu kan belum ada kompetitor untuk pengolahan pangan lokal, belum ada, itu kan. Memang sih pasarnya sendiri sebenarnya itu kecil, sampai sekarang pun masih belum belum sampai 10% lah, Mas. Untuk Ya, terserap olahan saya tuh di Sumedang tuh belum sampai 10% gitu loh. iya. Tapi eh, untuk luar Sumedang itu banyak Oh, gitu begitu. loh. Nanti kapan-kapan saya ke Sumedang saya cari ya, Mbak ya. Monggo, monggo. Lo Sumedang pasti mana terkenal dengan sekarang posisi? iya, Sumedang terkenal dengan tahunya kan ya, Mbak? Tahu. Iya kan? Nggih, nggih. Tapi kenapa Mbak Tahu Nola Sumedang. memilih mokaf bikin cookie? Karena pertamanya gini, mokaf itu pertama singkong. Iya. Singkong itu sebenarnya aja gampang. Waktu itu Hmm. pilihannya ada, saya tuh udah dikasih tahu sama teman, ada hanjeli, yang ya hanjeli udah sama teman saya, kemudian ada sorghum sama mokaf. Tapi saya sorghum kok kayaknya asing banget ya saya pikir gitu. Tuh, wah ini mah kayaknya susah deh nyari bahan bakunya saya pikir kan gitu. Hanjeli sudah ada sama teman saya itu, saya nggak mungkin ngambil punya dia lah. Ya. Akhirnya saya ambil ke mokaf karena pertimbangannya singkong itu pasti di mana aja gampang, namanya gampang, nyarinya gampang gitu loh mas. Setelah saya pelajari dari mengenal mokaf pertama itu 2018 gitu. Ya, jangan jatuh ke mokaf dan harganya itu lebih murah dibanding dengan harga tepung-tepung lokal yang lain.
Oh, begitu. Tepung muka yang lain itu 1 kilo udah di atas 30.000 semua. Waktu itu zaman 2018 saya pertama kali terigu mock itu tepung mock harganya cuma 10.000. Sedangkan tepung yang lain seperti Terigu. sorghum, seperti hanjeli itu udah di atas 20.000 harganya. Oh, kalau tepung terigu kan lebih murah, Mbak. Tapi kan dia nggak sehat, Mas. Nggak, nggak sehatnya di Saya kan mana, Mbak, bikin yang unik. dibanding oh itu Kenapa? nggak Iya. sehatnya Jadi itu sehatnya dapat, uniknya dapat, dan beda dengan yang lain gitu. Kalau terigu emas semua orang bisa, impor tapi kalau lagi. mocha semua orang tidak bisa. Tidak bisa, maksudnya itu tidak tidak bisa mengolahnya gitu kan. Jadi memang saya pengen yang begitu, oh mocha, oh si bunda, kalau kan dari kalau saya pengennya bunda ya. Oh Ya. mocha si bunda gitu. Jadi biar ngebedain dengan yang lain gitu mas. Maksudnya Ah, pertama tuh. iya. Kan di situ harus unik gitu. Jadi orang begitu inget mocha, ini saya. Jadi saya Ah, nanamnya itu seperti itu waktu itu pertama pengen orang lihat mocha. Sedih sih sedih mas. Awal saya di rumah tuh namanya dinas itu sama sekali nggak mau ngelirik saya. oh, Dinas begitu. pertanian, apalagi Pemda ya, yang Hmm, terkait dengan itu kan pertanian. Sama sekali nggak ada supportnya buat saya sama sekali, beneran. itu mulai tahun 18 sebelum COVID ya, Mbak? Sebelum COVID, 2018 sebelum COVID. Tapi saya karena saya udah, maksudnya saya udah terlanjur bikin legalitas ke Mokaf kan. Hmm. Udah gitu saya juga 2018 saya juara kan di Bandung, Ya. pengolahan Mokaf, sepede aja. Ah, bisa lah saya bilang. Balik Sumedang bawa produk itu kok nggak laku ya, tapi saya pikir saya udah ngurus legalitas sayang gitu kan, dan di Bandung mereka tahu produk saya gitu, jadi kan saya pikir udahlah di Sumedang saya nggak laku, saya jual online aja nggak masalah. Alhamdulillah respon di luar itu bagus, Hmm. jadi sampai sekarang tuh saya mainnya online aja mas, Oh, dan sistem begitu. PO saya nggak ready stok barangnya. Oh, jadi harus order dulu baru dibuatkan ya. Betul, karena kan kalau saya bikin-bikin terus kan HPP-nya gede lumayan. Tuh. Nah, ini Mbak, kan tadi mokaf dibanding terigu lebih sehat, lebih Mhm, nasionalis, tidak perlu impor, karena ada di dalam betul. negeri. Tetapi mengalahkan terigu yang notabene sudah menguasai Indonesia, itu Iya. apa strategi Mbak Rita agar produk-produk mokaf Mbak Rita itu bisa diterima oleh orang-orang yang terbiasa dengan terigu? Pertama, kalau nama kita melawan sistem itu susah ya Mas ya. Ya. Saya sadar, kita komunitas mocha lover di Jawa Barat sadar bahwa kita tidak bisa mendobrak atau mengalahkan terigu yang notabene sudah puluhan tahun mencengkram Indonesia, Ya. gitu kan ya. Jadi sistemnya kita adalah menjual manfaatnya melalui komunitas. Melalui Kita komunitas. deketin orang-orang yang berkebutuhan, anak-anak yang berkebutuhan khusus, orang tuanya dia pasti pemerhati non terigu. Kemudian yang kita bergabung dengan komunitas yang diabetes, gitu kan. Nah, mereka kan mengurangi terigu, Ya. gitu. Kemudian juga kita lari ke orang-orang yang punya bermasalah dengan pencernaan. Kita jual ke situ. Jadi Oh, kita kita jualnya adalah manfaatnya mokaf. Kita bandingkan. Terus sekarang apalagi mas? Perkembang informasi terbaru itu orang yang punya cancer itu nggak mm-mm. boleh makan terigu mas. Ya, tapi disuruh makan Ada singkong. Saya dengar nggak boleh sama sebaliknya. sekali ya. Nggak boleh makan terigu yang punya cancer. Ya, nggak Itu boleh teman terigu. saya. Iya, Disarankan makan teman saya. singkong ya. Kenapa mas? Disarankan untuk makan singkong malahan. Iya, tidak Ada pokoknya batasnya. menghindari terigu gluten. Iya, roti segala macam menghindari. Yang untuk cancer itu nggak, sekarang udah beberapa dokter tuh sudah banyak yang menyarankan sebaiknya tidak memakan terigu Oke. Nah, gitu. Hindari. dari Jadi saya masuk ke komunitas-komunitas seperti itu gitu. Enggak, kalau memang, dan memang tidak semua orang juga langsung mengerti, langsung mencerna gitu. Dia perlu berproses dulu gitu loh Mas. betul. Berproses dulu. Tapi alhamdulillah sih dari 2018 sampai sekarang itu eh, pelanggan yang setia banyak gitu kan.
yang mereka juga menambah jaringan lagi ada gitu. Jadi ketular kalau misalkan, oh ini jadi dapat dari mana informasinya Mbak gitu kan. Oh dari si A, oh ya terima kasih gitu kan. Gitu alhamdulillah sih. Banyak teman-teman dari Capaska juga kakak kelas yang jadi pelanggan saya. Ya Mbak, saya sempat kaget ternyata lahir di Subang, lulus SMA di Klaten, sekarang ada di Sumedang. Dan mohon maaf Mbak, saya itu punya kegiatan di Sumedang loh Mbak, Di mana? di Jati Gede. Oh, waktu pembuatan itu bendungan atau apa? Bukan, bukan. Saya di Jati Gede sama di apa ya? Satunya saya tim kami menanam sorghum di sana. Sorghum merah apa sorghum yang bioguma? Bioguma dan sorghum merah dari Jepang. Oh, tahun Itu kapan tuh Mas? saya sudah 1,5 tahun yang lalu. Sering ke Sumedang, tapi baru tahu ini Mbak Rita ada di Sumedang. Nanti kalau ke sana saya Saya cari Mbak. Tapi Oh, kenapa waktu saya nyari itu kan saya mulai ke sorghum saya mulai 2018 ya Mas ya, ke ya, sorghum tuh. Jadi saya mantapin dulu di mockup-nya 2018 baru mulai saya ke sorghum. Waktu itu memang saya kesulitan cari bahan baku sorghum ya Mas. Dapatnya cuma sorghum merah. Waktu itu ya, bioguma saya belum tahu tuh ada bioguma. hmm, Daunnya sorghum merah gitu. Tepan sorghum merah itu kalau untuk dibikin cookies 100% tuh eh, kurang begitu ini ya, kurang begitu cocok. ya, Keras banget dia tuh, gitu. Kemudian ketika saya dapat 2020 saya pulang pameran itu saya ketemu sama-sama sorghum, dia menggunakan bioguma, ternyata lebih bagus dipakai untuk kue itu dia tuh, gitu. Akhirnya sampai sekarang saya pakainya bioguma. bioguma. Ya, oh ya, baru ingat Mbak. Yang kami menanam di Jati Gede dan di Ujung Jaya. Ujung Jaya, Iya, itu kayaknya tahun 2020-an ya Mas ya? 2022, baru tahun 2020, kemarin Mbak. 2022 ya? Belum lama ya? Belum lama, 2024 akhir. Saya pernah lewat ke Ujung Jaya itu lewat ada perkebunannya, memang yang dekat pintu tol itu. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Tapi katanya itu dari Bandung perusahaannya. Perusahaannya sebenarnya kita lagi riset dengan Jepang, Mbak. Buat Riset pakan dengan ternak Jepang. katanya Mas ya? Apa? Buat pakan ternak. Iya, limbahnya buat pakan ternak, tetapi Sedih saya. enggak, limbahnya Mbak yang buat pakan ternak itu, Yang mudanya biasanya ya. ya, jadi kita ambil niranya untuk bikin bioetanol, kemudian limbah biomasanya kita bikin biopelet, sedangkan sorghumnya itu bisa untuk pakan, bisa untuk bioetanol. Karena sorghum yang dari Iya. Jepang itu belum ketahuan apakah layak makan atau tidak. Tapi memang tujuannya untuk diambil biomasanya. Hmm, Yang bukan untuk sorghum konsumsi merah ya. dari Jepang ya. Memang kita Mhm. sandingkan dengan bioguma, itu juga punya kami, tim kami yang berasal dari Kementerian Pertanian. By the way, Mbak Rita, di sini kan kita manggilnya Mas sama Mbak ya, Mbak. Mhm. Dengan keberhasilan membuat kue dari mocha, itu mendatangkan banyak orang yang ingin belajar, sehingga mau nggak mau Mbak Rita juga menularkan melalui pelatihan ke UMKM atau kemanapun, itu banyak sekali saya yakin suka dan dukanya. Kira-kira suka dan dukanya apa ya Mbak? Memberikan pelatihan yang mungkin kurang populer. Yang pertama itu saya, 2000 di tahun yang sama 2018 saya dapat undangan dari Maluku, Mas, untuk Tuku, mengajarkan Mokaf. ya. Pertama kali, saya ngajar itu justru saya langsung diterbangin ke Maluku, Oh, ngajar Mokaf. Nah, di sana tuh sebelum saya datang tuh mereka sudah pada diajarin budidaya cara buat mokaf itu udah pada diajarin. ya. Cuman mereka tidak bisa mengolahnya gitu. Jadi akhirnya
si program itu mati, nggak berjalan di Ternate itu, di Wasile, nama kecamatannya Wasile, Ternate Utara masuknya. Nah, akhirnya saya datang ke sana di akhir Desember kalau 2018 ke sana, saya bawa tepungnya dari sini, saya ajarin mereka membuat cookies, buat roll tape, buat brownies gitu kan ya, di sana. Akhirnya apa? Begitu mereka bisa, sebetulnya ke masalah pemasarannya. Ya. Karena kan mereka dari kecamatan ke kabupaten harus nyebrang pakai ferry. Jadi jadi mahal mahal di operasionalnya gitu loh. Ya. Tapi antusias mereka untuk bayar itu bagus. Itu yang pertama. Yang kemudian saya di Sumedang tahun 2000-an saya ngajar lagi di PKBM. Pusat kegiatan masyarakat ya di PKBM. Saya juga mengajarkan mokaf. Ya namanya orang belajar ya. Jadi yang di Maluku mah saya katakan itu tidak berhasil lah karena mereka tidak bisa menjadikan income belajar mokaf itu. Nah, tapi yang untuk di PKBM itu dari 20 peserta itu cuma 2 orang yang akhirnya dia bisa di mokaf. Jadi sampai sekarang, Bun, perlu tepung, ambil di saya gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah ada yang nyantol. Jadi memang tidak semuanya orang itu yang saya ajarin dari mokaf itu ada yang bisa nerima, ada yang enggak gitu. Kemungkinan memang mereka banyak yang menyerah, Bun, ah susah Bun gitu kan ya. Memang sih kalau kita tidak menemukan konsumen yang tepat, pasti kita nggak bisa jualan, saya bilang kayak gitu. Tapi kamu nggak usah khawatir, saya bilang kayak gitu. Kalau kata orang Sunda mah rezeki tidak akan tertukar gitu kan. Selama kita ketemu konsumen yang pas, kita jaga hubungan dan jangan lupa kita selalu minta, tolong dong ada teman siapa yang kita kenalin, minta referensi gitu, saya bilang kayak gitu. Yang penting kita puaskan dulu dan hubungan sama nasabah. Saya Bagaimana? seperti begitu, Mas. Ya. Nah, ini Mbak Rita, kan Nggih. memakai mokaf itu sebenarnya kan salah satu bentuk inovasi pangan lokal untuk Untuk bisa apa, Mas? inovasi pangan lokal. Iya. Ya, yang ini menurut saya harus mendapatkan apresiasi yang besar sebagaimana Bapak Presiden kita itu menggalakkan adanya ketahanan pangan. Betul. Bagaimana seorang Mbak Rita ini memandang mokaf sebagai pangan nasional, Mbak? Kira-kira di produk yang seperti apa sehingga bisa digemari oleh masyarakat kita, Mbak? Nah, sebetulnya itu mokaf atau singkong ya Mas ya, Iya, itu tidak bisa tidak hanya bisa kita buat sebagai kue-kue aja. iya, Kita bisa bikin sebagai beras. iya. Benar. Kemarin saya udah ketemu ya. Ini terus terang, karena saya berpikir itu pemerintah itu membantu petani atau membantu UMKM, membantu kelompok itu cuma sekedar program. Mungkin mesti kalau ada yang dengar mbak-mbak atau mas-mas yang di kementerian ya. Jadi mereka pikir membantu menanam singkong, lalu memberikan bantuan untuk membuat tepung mokaf, setelah itu dan ada beberapa banyak KWT yang di Sumedang yang tadinya dia bikin tepung mokaf, saya udah berhenti. Karena dia bilang, saya bingung Bun, mau dipasarin kemana? Nggak ada yang beli, nggak ada yang nyari gitu loh. Jadi seharusnya kalau memang dari kementerian atau pemerintah itu sudah punya program, bantulah kita setelah itu program berjalan, bantu di awal untuk membukakan pasarnya. Terus terang Mas, sebagai pelaku pangan lokal, kita tuh masih suduk-suduk nyari pasar sendiri. Oh iya, iya betul. Kalau tidak salah terkait pemanfaatan singkong sebagai beras, itu kebetulan alumni SMA Negeri 1 Klaten juga, 87 juga, dari dulu udah A1 ya Mbak ya. Kenal namanya Pak Purwo Tricahyono? Saya A3 Mas. A3, ini anak A1 yang kebetulan bekerja dulu di BPPT, sekarang di BRIN. Oh di BRIN? Ini di BRIN membuat beras dari singkong. Singkong. Iya, sudah berhasil kerjasama dengan ya pabrikan yang bisa mengupayakan itu. Tapi memang ketika apa ya konsumennya itu tertentu ya, kayak yang Mbak Rita tidak bisa ke masyarakat umum, tetapi orang-orang yang sudah
mengetahui manfaat beras singkong ini akan selalu mencari Betul. karena Jadi manfaatnya. betul. Jadi sebetulnya tuh ini tugas bersama ya, Mas, bukan Ya cuma sebagai betul. pelaku usaha aja. Jadi edukasi, edukasi, kemudian juga pemahaman tentang ketahanan pangan itu harusnya tuh sampai ke semua masyarakat gitu loh. Jadi maksudnya tuh ngerti, oh iya ya, kalau misalkan saya sakit ini, mesti saya mengurangi ini ya, saya cari ini gitu lah. Itu yang nggak berjalan. Jadi antara dinas pertanian atau dinas kesehatan itu kayaknya berjalannya masih kalau saya lihat tuh masing-masing gitu. Coba kalau di atas misalkan sudah terkoordinasi, taruhlah dari kesehatan itu kan banyak penderita-penderita yang membutuhkan makanan yang sehat mereka. Nah, Betul. informasikanlah, taruhlah misalkan penyuluh atau petugas yang ada di pertanian untuk selalu ke situ. Ya. Nah, Jadi si pasien itu ya. Nah, ini obat, Mbak Rita. nggak dikasih makannya yang harus seperti apa sih? Itu nggak ada. Setahu saya tuh nggak ada informasi penyuluhan dari dinas kesehatan tuh bahwa ibu sebaiknya menghentikan makan terigu. Kecuali dokter kota ya yang udah memang dia yang udah tahu di sekelas sekelas puskesmas kecamatan Pasai aja tuh nggak tahu. Kepala puskesmas aja nggak ngerti apa itu mokaf. Kepala puskesmas aja nggak ngerti gitu loh Mas. Dokter di Sumedang banyak yang nggak tahu mokaf itu apa loh. Jadi saya kalau ke dokter baru saya suka sampai promosi sampai itu nawarin gitu, saya bawa sampel segala macam. Oh iya ada ya Bu ya, oh ya. Tahu nggak mokaf apa ya Bu? Saya seorang praktisi kedokteran tapi dia tidak tahu gitu loh Mas. Sedih sih kalau kayak gitu. Ya, ya memang berbeda-beda ya Mbak Rita ya. Kebetulan saya bekerja di tempat riset yang dulu tahun awal 2006-2007 itu ada rekayasa dari BPPT yang juga bergerak di Mukaf ini. Dia mengembangkan Mukafnya di Lampung karena di sanalah banyak singkong. Kebetulan dia juga bekerja di sana. Ketika beliau pindah unit kerja di Tamrin, memberitahu ke kita Mukaf. Dan tahun 2007-2008 pertama kali saya makan yang namanya brownies Mukaf. Pada saat itu perasaan sama saja sih enaknya. Bener itu tuh ini bukan pakai tepung lah, pakai apa? Bikin kue kok nggak pakai tepung, tapi pakai Mukaf. Mukaf itu makanan apa? Ya itu yang Mas Sumbogo makan itu dari Mukaf, dari singkong. Gitu. Bisa disosialisasikan dan alhamdulillah sekarang ada Mbak Rita yang menjalani dan menekuni terkait mokaf ini. Nah, saya yakin seorang Mbak Rita pasti mempunyai cita-cita terkait mokaf ini untuk ketahanan pangan nasional atau untuk kemandirian pangan nasional. Mungkin apa cita-cita Mbak? Bentar Mas, ada petir nggak kedengeran Mas? Gimana Mas? Apa cita-cita Mbak Rita di dalam mengembangkan mokaf ini jika dikaitkan dengan ketahanan pangan nasional, Mbak? Saya tuh pengen secara pribadi ya Mas ya. Ya, Secara pribadi monggo. saya tuh pengen ya secara pribadi saya tuh pengen punya gerai yang khusus menyediakan olahan pangan lokal semua gitu dah. Mulai dari cemilan, dari Ya, kuehnya, dari makanannya gitu. Itu cita-cita saya tuh sebenarnya nggak usah gede lah. Pokoknya saya pengen punya itu satu counter yang betul-betul menyediakan pangan lokal. ya, Gitu dari mulai olahan dagingnya misalkan kalau kita bikin burger kita kan masih daging pakai terigu kita ganti pakai mocaf tepungnya gitu cita-cita ya, seperti itu sebenarnya ya. pinginnya gitu kan cuman Betul. sekarang belum karena bikin mie dan mocaf saya pernah gitu kan pernah ngajarin juga bikin mie dan mocaf gitu kan walaupun masih di mix dengan terigu Ya, karena kan kalau mocaf itu kan dia tidak bisa lentur ya. Jadi karena bikin kebanyakan makanannya yang nggak perlu lentur ya, Mbak ya. kenapa Membuat makanan yang tidak mengharuskan lentur-lentur. iya
Kalau mie memang tapi kan yang lainnya bisa gitu. Misalkan kayak kemarin saya bikin, kalau orang sini apa ya, kayak rolade rolade Roulade, itu iya. pakai daging ayam sama wortel sama pakai tepung moka. Kemudian berasnya saya bikin dari sorghum gitu ketika saya ikut lomba di Bandung gitu. Jadi bikin rolade tapi nasinya sorghum, kemudian roladenya dari tepung moka gitu kita mix seperti itu. Oke. Gitu. Empek-empek bisa juga dibikin dari tepung moka. Walaupun masih ada bantuan dari tapioka. Tapi kan tapioka kan gluten dari singkong. Ya, Jadi ada beberapa yang memang dia tidak bisa berdiri sendiri untuk mokaf itu, ya. gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Pengennya sih Rita kata saya punya atas banyak gerai khusus informasinya. makan lokal. Nanti silahkan Mbak Rita nyemil dulu produk mokafnya sambil mendengarkan ini teman saya yang kebetulan beberapa waktu lalu narasumber kita yaitu Wakil Mhm. Bupati Klaten, Bapak Oh, Beni Indra Ardianto telah iya. mendahului kita setelah sekitar 2 minggu kita ajak di udara di Radar Capaska ini. Nah, untuk itu kepada sahabat saya, Mas Gary, sebagai salam penghormatan kepada almarhum Bapak Beni, Bim. Wakil Bupati Kabupaten Klaten, silahkan untuk terima kasih. Demikianlah sekilas ketika almarhum Pak Beni, Wakil Bupati Klaten, bergabung dengan Capaska. Beliau membersamai kita semuanya dan kita ucapkan selamat jalan Mas Beni. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah panjenengan dan mengampuni segala khilaf dan menempatkanmu di tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih banyak atas pengabdian, keteladanan yang telah Mas Beni berikan kepada kami, Capaska, juga rakyat Klaten. Apa yang Mas Beni cita-citakan, apa yang Mas Beni sampaikan di Radar Capaska telah dicatat oleh Yang Maha Kuasa sebagai ilmu jariah yang bermanfaat bagi semuanya. Semoga keluarga Mas Beni yang telah ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, serta bisa melanjutkan cita-cita Mas Beni di kemudian hari. Terima kasih rekan-rekan Capaska. Itulah tadi sekilas kenangan kita dengan Mas Beni, Wakil Bupati Klaten yang telah mendahului kita setelah sekitar 2 atau 3 minggu telah hadir bersama Capaska ini. Kami turut bercita-cita. Baik, terima kasih. Sebagai album kenangan, Mas Giri atau Mas Bayu, Muhammad Bayu, Iya, iya Mas. kami persilahkan. Ya, sekedar. Kembali lagi ke Mbak Rita, ya, Mbak Rita. G, Nanti setelah ada album kenangan, siapa tahu ini juga kawan-kawan Mbak Rita juga yang hadir di sini. ada yang satu orang ikutan di sini, Mbak Rahma. Ya, teman-teman juga silahkan menuliskan pertanyaan dan sebagainya, nanti akan dipandu oleh Mbak Dani. Silahkan, Mas Bayu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mas Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ferry atau terbatas angkatan 2005. Kebetulan diajak teman-teman senior sama Mas Semboko, Mbak Dani dan lain-lain untuk gabung di tim Radar Capaska. Pada malam hari ini sedikit mengupdate album-album ataupun kenangan yang ada di selama pasca melakukan kegiatan. Kita awali dari kepala sekolah, kepala sekolah yang baru kami dapatkan sampai dengan hari ini dari tahun 2004 sampai 2008 itu kepala sekolah
ke-11 Dr. Andes Lasa. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah saya waktu di SMA. Selanjutnya kepala sekolah yang ke-12 yaitu Dr. Andes Widiakto, MPD atau Pak Widi, tahun 2008 sampai 2012. Selanjutnya kepala sekolah ke-13 Dr. Andes Santio Hatmono, MPD tahun 2012 sampai 2014. Gayung bersambut dilanjutkan kepala sekolah ke-14 Dr. Andes Kawit Sudiono, MPD tahun 2014 sampai dengan 2020 masa bakti. Beliau salah satunya masa bakti terlama 6 tahun. Selanjutnya kepala sekolah 2015 tahun 2020 sampai dengan 2022 ini kepala sekolah Dr. Andes Sutrisno, MPD adalah kepala sekolah daring karena kan waktu itu masih COVID nih, jadi kebanyakan kegiatan belajar mengajar itu dilakukan dengan daring. Selanjutnya kepala sekolah ke-16 itu Pratio SPD MPD tahun 2022 sampai dengan 2023 masa bakti. Next, Mas. Nah, ini guru-guru. Nah, ini saya belum terkonfirmasi ini foto tahun berapa sih? Mbak Bileh, Bapak, Mas, Mbak Yu ada yang notice ini pada saat guru-guru foto tahun pinten sih, nanti biar kita ada notifikasi, kita berikan kalau ini guru tahun pada, jadi biar kita terinformatif. Ini belum sampai saat ini belum ada informasinya ini guru tahun berapa sih. Terus selanjutnya Mas Bayu. Next, ini Pak Ranti dan Bu Tantri, kepala sekolah saat ini. Terus next. Nah, ini kita mulai angkatan nih yang saat ini yang sudah terkonfirmasi atau foto yang sudah kami dapatkan itu mulai tahun 89 dulu Pak, Mas Mbak Yu. Niko tahun 2000 angka Kapaska 89, lulusan tahun 89. Next. Selanjutnya angkatan 87, Kapaska 87 menika angkatipun narasumber kita. Nggih Bu, matur suwun Mbak Yu nggih, menika sampun Iya, entenipun sami-sami, napa Mas. fotonipun. Jadi kita saling Mbak Yu napa saling kolek-kolek, jadi kita nanti ketika ada kegiatan kayak gini kita sebisanya, kalau bisa nanti kemudian hari nanti per angkatan tuh ada walaupun 1 atau 2 foto saja gitu kan, mewakili. Jadi lanjut Mas Bayu, ini angkatan 89 Mbak Yu ini angkatan yang paling meriah nih, angkatannya Dr. Suharjanto. Next. Nah, ini masih 895. Next. Ini angkatan 96. Next. Nah, ini sudah angkatan 2000, Mas Mbak Yu, 2005 kebetulan angkatan saya. Next. Agak banyak kemarin ini kebetulan foto-fotonya karena ada beberapa teman yang japri ataupun ini ke saya di akhirnya saya masukkan. Jadi mungkin Mas Mbak Yu ada foto kenangan waktu nggak harus SMA Mas Mbak Yu ketika ada kegiatan kumpul alumni perangkatan, nanti bisa diinfokan ke kami atau Mas Bayu. Next, ini 2005 waktu masih unyu-unyu semua, ini foto SMA semua nih kok. Nah, next. Nah, ini angkatan 2008 angkatannya Mas Bayu. Nah, ini Mas Bayu paling kiri jongkok ini. Paling kiri jongkok. Next. Nah, di dalam Kapaska ini, di dalam kepemimpinannya Mbak Uut, menikah ada salah satunya program yaitu Alumni Gus Dur School dan penguatan kepemimpinan OSIS. Diawali tanggal 12 Desember 2025 tahun lalu oleh Dr. Janggung Sembogomurti yang menjadi
eh, host malam hari ini. Ibu, Mbak Yu, Kang Mas, Niko, next. Nah, Niko ini kegiatannya, next, Mas Bayu. Nah, untuk yang kedua itu dengan program yang sama itu tanggal 19 Januari di SMA dengan narasumber yaitu Ibda Indra Yuliantoro, SPI SMH, angkatan saya, Mbak Yu, Kang Mas, 2005, dan 25. Bribka Trijoko Saputra, dia angkatan 2009. Next, Mas. Nah, ini kegiatan pada saat alumni Ghost School, Mas Indra kali Mas Trijoko, Mas. Nah, ini ketemu dengan Bu Tantri. Nah, ini yang foto yang sebelah kanan menikah, selain Bu Tantri kepala sekolah saat ini dan narasumber pada saat itu, yaitu ada Mas Edi yang baju kotak, Mbak Yu, Mas menikah. Kalian Mas Bayu yang menjadi tim dari PIC Alumni Justo School. Selain saya juga. Menikah selanjutnya acara yang mungkin sangat eh, eh, prestisius juga, yaitu Kopi Darat Kapasda Keluarga Alumni Fatmawijaya SMA 1 tanggal 28 Desember yang lalu, yang dihadiri oleh almarhum Mas Wagub Beni. Eh, Acaranya sangat meriah. Next di play, Mas. Ini kita ada cuplikan video ini. Di play, Mas Bayu. Maaf, baru error. Nggak bisa diklik, Mas. Next ya, Mas. Oh iya. Hmm. Nah, videonya agak susah dibuka. Oh, mohon Mohon maaf, maaf keluar. ternyata Mas Geri sempat keluar tadi ya. Baru udah masuk Iya, lagi. betul. Sudah Mbak Dan. Menika. Inilah salah satu momen yang kita sangat turut bangga karena salah satu apa namanya adik kita almarhum Mas Beni menjadi wakil bupati, dan di momen inilah yang mungkin salah satu momen terakhir kebersamaan. Mohon maaf ini saya cerita begini jadi sambil merinding karena sangat ya mungkin sangat tidak dinyana. Pada saat itu beliau masih seger buger, nggih, Mas Bayu dan tim yang ikut ke acara acara Kopi Darat menika, tidak ada tanda-tanda sakit, semangat, fresh. Itu ya kita sangat apa ya kaget berita yang pada tanggal 7 jam 11 ini kita sempat nggak percaya di broadcast sama Mas Bayu Niko. Ini Mas Bayu sih. Ya. Next Mas Bayu. Nah, ini peluncuran, selain itu juga ada peluncuran Mbak Yu, kartu Prapaskah dengan secara simbolik, cara kartunya diserahkan untuk pertama kali kepada almarhum Mas Wabub dan alumni tertua. Tapi saya lupa angkatannya berapa kemarin alumni tertua. Angkatan 65. Next. Next.
Nah, ini Mbak Yu Kang Mas menika ketika tadi yang mungkin jadi peluncuran kartu almarhum dengan Mbak Uut ketum kita, ketua umum kita itu membawa kartu kecil menika yaitu kartu anggota Kapasca. Memang kartu ini bisa dijadikan untuk e-money, untuk transaksi bagi tol ataupun yang lainnya. Tetapi esensinya ini adalah maksud dari kamu Mbak Uut adalah pingin setiap alumni mereka punya satu anggota, yaitu Mbak Mbak Uut ingin bahwa alumni SMA 1 Capaska itu seperti paling enggak menjiplak atau berkiblat kayak agama yang punya kartu anggota, yang persaudaraannya sangat kuat, terus saling erat-erat dalam koordinasi dan sebagainya. Harapannya kepengurusan dari Mbak Ut itu Capaska itu menikah. Makanya diadakannya Kopi Darat tanggal 28 Desember 2025 menikah salah satunya adalah melumpuhkan balon pisah berbagai angkatan dari angkatan yang pertama sampai angkatan yang terakhir. Kemarin terkonfirmasi angkatan yang terakhir itu 2010 ya Mas Bayu ya. Oke, ya. Itu yang ikut yang ikut acara Niko alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk pemesanan teman-teman atau Mbak Yu untuk apa namanya kartu anggota mereka bisa nanti lewat perwakilan angkatan ataupun nanti bisa kontak Mas Bayu dengan kali ini Mas Bayu nggih. Ya, saya langsung nanti. Nggih, nanti mungkin di blasting di apa namanya di grup sini untuk apa namanya nomor Mas Bayu yang bisa untuk dipesan untuk langsung ataupun nanti lewat per angkatan boleh juga di kolektif nanti. Jadi lebih ringan biaya ongkirnya nanti. Next Mas Bayu Oke, untuk mungkin merchant saya tambahin selanjutnya. sedikit, Mas. Nggih, monggo. Ini untuk pemesanan kartu lewat saya kolektif bisa langsung nanti saya kasih webnya. Ini untuk kakak-kakak, Mbak Yu, Mas Mbak yang punya usaha, nanti bisa join kerjasama. Ini nanti kemarin ada salah satu alumni Dr. Hussein yang pemilik dari Tasero Taman Sejati Rejoso di daerah Pelanharjo. Itu nanti kalau ada alumni yang memiliki kartu anggota Capaska, nanti ditunjukkan ke kasirnya, nanti dapat diskon 10%. Nanti untuk kolektif dari kakak-kakak dan adik-adik yang memiliki usaha atau apapun nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya di share nomornya, saya share ke apa chat. Nanti bisa menghubungi saya untuk pemesanan dan kerjasama untuk kartu anggota Capaska menika. Oke, menika matur nuwun. Kebetulan 87 udah dikoordinasi Mas sama Mas Mahatma ya. Oke. Nggih, kami mawon Bu, nggih. Alhamdulillah sampai ingatan Ibu sampun nggih. Mereka selanjutnya yang merchant selanjutnya adalah kaos. Mungkin Mbak Kang Mas Mbak Yu yang kemarin dereng sakit ikut dalam acara tanggal 28 Desember menikah. Kalau ingin mempunyai kaos juga kita bisa masih open pemesanan bisa lewat kolektif ataupun Japri. Ini tetap Mbak Bening atau Mas Bayu, Mas Bayu. Saya langsung. Nanti. Oh, iya, Mas Bayu ya. Jadi nanti kaos dengan merchant kaos dengan kartu anggota bisa langsung ke Mas Bayu, nggih. Menika kontakipun nanti sudah bisa di-share di chat, udah di-chat Mas Bayu niki untuk pemesanan. Nah, menika rekeningipun Capaska besar harapan kami para alumni Kang Mas Mbak Yu ketika saling mendukung, saling menyengkuyung organisasi ini agar tumbuhnya semakin bagus, solid, kita
saling saling membantu untuk keberlangsungan eh, organisasi Capaska menikah. Nggih, mungkin itu dulu dari saya. Matur suwun wekdalipun Mbak Yu Kang Mas, kula kembalikan ke Mas Sumbogo monggo. Matur Ih, suwun, matur suwun. terima kasih, matur nuwun. Nih, untuk selanjutnya, ini kesempatan emas untuk Bapak Ibu Kang Mas Bayu Stoyo bisa berkomunikasi, bertanya langsung apapun kepada Mbak Rita Mutiasari yang akan dipandu oleh Mbak Dani. Monggo Mbak Dani. Matur nuwun Mas Sumbogo, Mas Jangkung, eh kakak-kakak semua dan adik-adik dan juga ibu guru yang hadir, ada Bu Ratna, ada Bu siapa lagi tadi ya, yang juga guru BK dulunya, Alhamdulillah rawuh di sini. Kita akan tanya jawab, ngobrol yang lebih interaktif mungkin ya. Monggo kalau yang ingin bertanya lewat chat boleh. Tapi sementara ini saya pengen memulai pertanyaannya dengan ini Mbak Rita. Tadi kan mungkin Mbak Rita udah menyampaikan apa tantangan ya untuk memasyarakatkan mokaf dan memukafkan masyarakat. Kayak zaman dulu kan kita selalu dengernya gitu ya, memasyarakatkan apa dan mengapakan masyarakat gitu. Nah, kalau kita mau mulai dari lingkungan yang paling kecil atau katakanlah di lingkungan teman-teman alumni SMA 1 gini, Mbak Rita kalau disuruh kampanye tentang mokaf dan produknya, apa yang ingin kita sampaikan? Yang bikin kita yang tadinya nggak tahu jadi pengen tahu, yang udah tahu jadi pengen ikut mengkonsumsi, yang sudah ikut mengkonsumsi bisa pengen ikut memasyarakatkan gitu. Oke. Matur nuwun Mbak, pertanyaannya Mbak Dani. Eh, Mungkin pertama kayak ingin saya tanyakan itu adalah, udah pernah tahu belum ya, ada tepung yang sehat gitu kan. Saya pasti akan, kalau saya menjadi narasumber di satu acara, saya pasti akan menanyakan dulu, ada yang tahu nggak kalau selain terigu ada tepung yang sehat gitu kan. Ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Nah kalau misalkan itu baru saya jelasin, oh ini ada tepung mokaf. Mokaf itu apa sih gitu kan. Modified cassava flour gitu kan. Kemudian kenapa kita harus mengkonsumsi mokaf gitu kan. Apa bedanya sama terigu gitu kan. Saya jelaskan lah bahwa mokaf itu kelebihannya satu, seratnya tinggi. Kedua, dia bebas gluten. Oh, gluten itu apa sih? Saya akan lagi kan. Gluten itu satu zat yang ada dalam terigu yang tidak dimiliki oleh tepung lain. Dia itu sebetulnya baik untuk pengolahan, tapi dia kurang baik kalau untuk kesehatan. Gitu. Jadi kita jualnya kesehatannya dulu loh, manfaatnya buat apa gitu. Biasanya gitu Mbak, kalau saya untuk presentasi awal Ya. kan, atau kita memperkenalkan dalam satu ada pengolah acara misalnya cooking, demo cooking gitu kan. Kenapa sih harus beli mokaf gitu. Jelasin dulu manfaatnya apa, beda dengan terigu apa gitu. Hmm. Jadi lebih di highlight tentang kesehatan ya. Sementara Iya, ini sekedar joke atau apapun bisa ya. Biasanya kan orang udah ada mindsetnya, biasanya yang sehat tuh nggak enak. Yang sehat biasanya nggak enak tuh Mbak. Jadi gimana dong? Padahal kan seringkali juga kita kan lalai ya sama nikmat sehat. Giliran udah sakit baru no kepikir nih sama yang oh harusnya kalau supaya pengen sehat tuh aku harusnya konsumsi ini nih. Tapi kan kalau belum sakit, belum ngerasain penderitaannya sakit, tuh sering masih terlena gitu. Nah, gimana tuh Mbak untuk kembali meyakinkan lagi, ayo atau ada testimoni-testimoni yang sifatnya kuat, strong gitu, strong testimoni yang bisa bikin orang berpaling gitu dari tepung terigu ke ini. Kayaknya Mbak Rita ke freeze ya. Iya, sedang tertawa tadi. Sekarang gambarnya menghilang di hadapan kita. Tetapi hati tetap bersama kita. Bersama muka yang katanya obat, tetap dia enak untuk dimakan. Bahkan untuk membuat brownies itu sangat enak. Pertama kali mendapatkan masakan brownies pada waktu itu disuruh mencicipi oleh senior.
Bagaimana rasanya? Saya bilang enak. Apa bedanya yang lain? Ya sama saja, ini juga enak. Ternyata setelah dijelaskan oleh senior saya, ini asalnya dari singkong. Loh, biasanya kalau dari singkong dulu saya kenalnya prol tape. Yang enak, manis. Tetapi ini seperti brownies biasa. Oh ya, senior tersebut alhamdulillah. Ternyata bikinan tim dia bisa memanfaatkan mokaf ini tanpa begitu banyak perbedaan terkait rasanya. Itu sekitar 18 tahun yang lalu. Saya pertama kali makan brownies dari mokaf. Iya, Ini Mas mana sebenarnya kan? kalau dari rasanya, ini Mbak Rita belum bisa masuk lagi ya? Iya, Tadi, sinyal kali Mbak. oh iya, oke nggak apa-apa. Kita sambil, ini datang lagi Mbak Rita. Mbak Rita di mute, masih di mute. Sumedang beli tiang dulu biar ada sinyal. Nah Itu lagi itu. hujan terus di Sumedang itu soalnya dari tadi Oh, hujan sore. deras, Masya Allah. Oke, Iya. Mbak, jadi tadi tuh kan itu Mbak tadi pose terakhir lagi ketawa gini Mbak, terus ngeheng gitu. Tentang tadi testimoninya Mas Bogo udah pernah makan brownies dari Mokaf 18 tahun yang lalu, Masya Allah. Katanya enak. Terus kenapa nih Mbak? Udah enak, sehat. Kok masih belum Harga. enak? Ya, harga kah? Mahal. Iya kah? Bagi Mahal. sebagian orang yang nggak itu, mokaf tuh mahal, Mbak. Dia 2 kali harga basic tepungnya aja 2 kali harga terigu. That answering the question lah berarti. Kenapa orang nggak mau ke Mokaf ya? Kenapa mahal? Pertama kita non subsidi ya. Kalau terigu kan full disubsidi sama pemerintah. Kita enggak. Terus terang, itu yang di foto video yang saya lampirin itu, saya kan lagi wawancara sama Pak Menteri Pertanian yang kena kasus itu. Waktu beliau nanya, Aku Nggak nggak usah ikut. nanya, disebut dong Mbak kena kasusnya. Ya iya, iya, gitu, maaf. Terus beliau nanya, berapa harga mokaf? Waktu itu saya jual 10.000 harga mokaf. Sedangkan harga pasaran terigu itu masih 7-8 ribu sekitar itu. Kenapa nggak bisa harga sama dengan terigu? Subsidi bisa, Pak. Saya bilang gitu. Kita kan nggak dapat subsidi, Pak, dari Bapak. Makanya harganya mahal. Saya bilang gitu aja terus terang sama Pak Menteri. Loko Suto ya Mbak ya. Kenapa? Loko Suto. Ya, Menyampaikan omong apa apa adanya. adanya. Saya ngomong apa adanya. Kalau misalkan belum minta disamain sama harga terigu, ya kita dibantu juga dong gitu. Permasalahannya kita kan produksi belum massal. Makanya mahal. Kalau terigu kan massal, jadi kan bisa semakin banyak orang, semakin banyak barang itu kan harganya semakin murah. Hmm. Mbak, Kan boleh Baik, tanya itu Mbak? ada yang bertanya, mohon maaf ini yang di room chat, apakah mokaf ini sudah dijual secara luas di pasaran? Bisa didapatkan di mana saja? Yang nanya ini Mbak Ipung ya. Dari angkatan berapa ya Mbak Ipung? Mbak Ibu yang di Surabaya Alumni. bukan ya? Eh? Mbak Ibu yang di Surabaya bukan. Mokaf tuh udah banyak dijual di Shopee ada. Di Hmm. e-commerce udah banyak yang jual kok. Oh, di e-commerce banyak dan harga sudah Udah mulai banyak. ya Mbak. Harga udah mulai nggak semahal dahulu kala atau bagaimana? Masih 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 mahal, Mbak. masih Masih separuhnya, mahal, Mbak. dua kalinya terigu Masih ya? mahal. Jadi kalau yang saya lihat itu memang tergantung ada beberapa yang saya juga pernah membandingkan ya tepung yang saya buat sama tepung-tepung dari beberapa produsen dari Solo juga pernah kirim free ke saya gitu kan. Mbak, kan mereka tahu kita bergabung di Mokaf Lover gitu kan, di forum Mokaf Indonesia juga bergabung. Jadi dari komen itu mereka kalau ada mereka produk baru, mereka kirim ke kami gitu selaku pelaku usaha. Jadi mereka minta reviewnya gimana nih mokaf buatan mereka gitu. Ada yang betul-betul bagus, tidak berbau, tapi ada yang bau singkongnya masih kerasa banget. Masih kerasa banget bau singkongnya. Itu yang susah kalau yang bau kayak gitu gitu loh. Karena udah kita sangrai kan kalau untuk bikin olahan mokaf terus terang kenapa juga harganya jadi mahal. Sebelum kita ngolah itu kita sangrai dulu Mbak si tepungnya itu. Hmm. Gitu.
Jadi Ya. udah Ntar disangka kalau bau masih bau singkong. singkong, empek-empeknya bau singkong ya? Kan kebau ikan nggak kecium Iya, kalau empek. harusnya. Oh, kalah ya sama ikan ya. pakai parfum. Iya. Kalau sama Iya. coklat tuh menang dia. Sama coklat nggak akan kecium kepala kan. Tapi kalau dibikin kuis yang biasa itu biasanya kecium bau singkongnya. Iya. Gitu. Itu Mas Adi Satya tadi juga raise hand, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Adi Satya. Oh, Pak Femi juga, Mas Femi. Pak Femi. Nggih, Ya, matur nama nuwun. saya Yanwar, Mbak. Lah itu Saya tulisannya Femi. pasangan sama Teh Rita. Mas Bu, Adi duluan nggih. Iya. Mas Adi gimana Mas Adi? Tadi yang udah raise hand. Habis itu nanti Mas Yanuar. Nggih. Nggih, nyun sewu, matur nuwun. Ini tadi ada masukan dari Semansa 90 ya. Kalau Mbak Rita ini kan user untuk tepung mokafnya ya, untuk diolah menjadi produk lanjutan roti atau apa segala macam itu kan. Nah, ternyata ada Semansa 90 Profesor Widayat di Teknik Kimia Undip itu dia periset daripada mokaf. Jadi mungkin kalau nyambung bisa ini ya, misalnya ada komplain-komplain apa Halo Mas menjadi Adi. materi risetnya atau Iya. malah disambungin gitu ya. Mas Adi hilang suaranya. Masih ada Mbak. Halo. Mungkin sinyalnya Mbak Rita Halo, ya. sorry, mungkin terdengar nggak ya? Di sini Tadi stabil sih tempat hilang, saya. Mas. Tadi suaranya sempat hilang Mas. Iya, Bisa di diulang tempat lagi saya nggak? stabil sih. Jadi gini, Mhm. ada masukan dari Semansa 90 bahwa ternyata ada Profesor Widayat di Teknik Kimia Undip yang risetnya itu tentang mokaf. Nah ini hubungannya adalah Mbak Rita ini kan user untuk produk mokafnya ya, untuk mengolah menjadi roti atau menjadi apa empek-empek segala macam tepung-tepung itu kan. Nah barangkali kalau ada komplain-komplain produk apa yang ini bisa juga dijadikan bahan riset sama Mas Widayat atau ujungnya Mas Widayat bisa merekomendasikan network pabrikan dia yang selama ini bantu dia riset kan. Ini bisa nyambung tuh. Semansa 90 tadi ada yang cerita gitu. Profesor Widayat, Teknik Kimia Undip. Oh iya. Jadi mungkin tapi nyari kontaknya di mana ya Mas? Ya, itu gunanya Kapaska Mbak. Tenang Mbak. Nanti dibantu sama Mas Adi. Nanti dicariin deh ya. Siap. Matur suwun Mas. Alhamdulillah dapat kita nih progres. Monggo Mas Yanuar, nanti setelah itu ada pertanyaan di chat juga dari Bu Titi. Mbak Titi ya. Makasih. Mbak, saya kan ada sedikit pengalaman ya dulu tentang keberadaan material atau raw material untuk singkong. Dalam arti kata dulu kan saya ada rencana untuk membuat factory sharing. Factory sharing itu membuat satu kayak mini industri ya, tetapi UKM yang satu produk kita jadikan satu untuk skala ekspor. Cuman yang jadi masalah itu bahan bakunya Mbak. Bahan bakunya saya sampai tanya sampai ke Jawa Tengah, itu bahan bakunya nggak keuber karena sebagian dipakai tapioka, kemudian sama pabrik apa yang dikemas dulu Mbak. Singkong itu Mas yang biasa dimakan Mas Jangkung dulu. Keriping. Singkong yang dikukus. Nah itu ternyata keberadaannya itu yang kurang mendukung. Nah apakah dari pihak Mokaver ini yang ahli Mokaver berarti Mokaver itu asosiasi Mokaf sudah ada pembicaraan untuk pengadaan Kenapa Halo? ini? Terputus. Hilang? Terputus. Ya, Mas Yanwar. Ini juga seangkatan dengan Mbak Rita loh. Iya, sama-sama Alumni 87. A1, saya A3. Iya. Nah, nol lagi. Silakan Mas Yanwar. Masih di mute Mas Femi. Terputus. Masih di mute Mas. Nah. Sekarang sudah? Sudah. Oke. Jadi saya dulu pernah mau membuat factory sharing untuk produk UKM.
Tetapi yang jadi kendala adalah raw material atau pengadaan untuk singkongnya, Mas Sumbogo, Mas Jangkung. Nah, apakah dalam hal ini asosiasi Mokaf itu juga sudah pernah ada pembicaraan tingkat tinggi yang berhubungan dengan pengadaan budidaya singkong ini, Mbak? Terima kasih, Mbak Teteh. Turnuhun, Mas Yanuar. Jadi kalau untuk di daerah Bogor dan sekitarnya itu kurang untuk bahan baku, mungkin nanti saya bisa lanjutkan ke Mokaf yang ada di Jakarta, karena biasanya tuh mereka ngambil dari Lampung, Mas. Singkong di Lampung tuh lebih murah dibanding harga singkong di Jawa. Ya. Dengan di Jawa Barat aja, yang lain di luar Bogor itu lebih murah dari Lampung. Mereka banyak banget sumber alamnya di Lampung itu. Pabrik mokaf dan tapioka pun di Lampung banyak gitu. Nanti coba saya hubungi sama Pak Misgi. Nanti kalau udah dapet saya informasikan ke Mas Yanuar ya. Gimana-gimananya. Nggih, kami. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ada koneksi lagi nih kita. Senang sekali. Saya lanjutkan ke pertanyaan di room chat dari Mbak Titi Ismiati. Kalau nggak salah ini pembina ya, Dewan Pembina nggih. Penasehat. Oke, ngapunten belum kenal. Harga ketela itu kan murah ya. Kenapa ketika ditepungin malah mahal gitu pertanyaannya. Harga ketela itu kalau kita murah itu kalau lewat bandar, Mbak. Karena waktu saya pertama kali saya buat tepung mokaf di sini kerja sama dengan Gapoktan, itu dari bandar itu di Sumedang dia cuma terima 500 perak, Mbak, 1 kilo. Singkong itu harga singkong. Makanya mereka nggak mau jual ke bandar. Kemudian ketika saya pas waktu itu memang lagi COVID itu susah banget bahan baku kan ya. Semua stak nggak pada produksi susah. Sedangkan saya permintaan banyak. Cuman COVID itu alhamdulillah permintaan tepung mokaf tuh malah meningkat 100% gitu kan. Saya kerja sama Kaboktan di sini, saya bilang, saya beli 2.500 singkongnya. Saya bilang gitu kan ke beliau. Karena untuk 1 kilo tepung mokaf itu saya perlu 4,5 sampai 5 kilo singkong. Tergantung dari kadar airnya. Iya. Basah seperti soalnya itu. Ya. Iya, basah. Kan harus kering banget. Kalau nggak kering nanti dia jadi cepat rusak. Nah, waktu itu tuh saya beli ke petani itu saya belinya tuh 2.500 per kilo. Begitu. Yeah. Jadi sekarang tuh di pasaran pun kalau kita lihat di pasar tradisional di Sumedang itu 1 kilo udah kisaran 6 sampai 7.000 harga singkong itu. Gitu. Jadi yang bikin itu yang rusak harga itu sebenarnya bandar. Jadi kalau petani itu mereka kan kadang-kadang ya udah daripada ribet gitu kan. Kalau bandar kan ya emang nyabut mereka sendiri gitu kan. Ya nyabut mereka. Tapi kan sebenarnya 500 perak tuh kan zaman sekarang tuh kan nggak manusiawi banget gitu. Ya. Tapi bandarnya gitu. Bukan bandar Lampung kan, Mbak? Oh, beda bukan lagi ya. Bandar, tadi bandar jadi kalau bandar yang terima hasil kebun itu loh, Mbak, kalau di Sumedang itu tuh istilahnya bandar ya. Gitu loh, Mbak. Tengkulak kalau kita dulu ya bilangnya ya. Iya. Kadang-kadang mereka belum itu udah karena petani kan kadang gitu ya. Ini saya pernah waktu itu ada teman dia mau bikin mau MSI itu mau bikin pabrik gedean di Sumedang. Kemudian dia sudah sewa 5 hektar tanah. Petani udah dimodalin awal dulu, masing-masing kasih modal. Begitu mau dipanen barang nggak ada. Dengan santai dibilang kemana? Ke bandar. Jadi emang kalau sama petani itu kita harus bisa megangnya betul-betul gitu. Karena kalau nggak mereka nakal. Ya. Ini dari Mas Ipung ditambahin juga nih Mbak, kalau di daerah Karangmojol Purbalingga harga singkong 1 pickup dari ladang petani hanya 200.000. Kalau di lereng-lereng bukit di pedesaan sebenarnya hasil cukup melimpah. Cuma tadi ya harganya itu kadang kayak nggak manusiawi gitu ya. Iya, itu permainan dari bandar sih Mbak kalau kayak gitu. Memang kita susah ya kalau menghadapi bandar itu kita susah. Pertama modalnya gede gitu kan ya. Jadi petani itu harus yang betul. Putus lagi Mbak Rita. Mbak Rita putus Mbak Rita. Nah, coba lagi Mbak. Hilang suaranya Mbak. Beli antena dulu Mbak. Itu yang berani ngeledek yang seangkatan doang. Saya mah junior, nggak berani saya.
Ini sambil nunggu Mbak Rita online lagi nih dari Mas Andi Wibowo juga komen nih, petani singkong lebih suka menjual ke industri tepung tapioka karena digunakan untuk industri kertas termasuk yang di Lampung. Wah, kayaknya menarik nih ya. Perjuangan Mokaf lover ini untuk bisa mengkampanyekan Mokaf, memasyarakatkan Mokaf dan memukafkan masyarakat. Lanjut Mbak Rita, udah bisa online lagi belum? Lanjut Mbak yang tadi Mbak. Udah Mbak, Oke. Yang petani tadi ya Mbak ya? Bandar tadi ya. Iya, Ya memang harus ada bandar tadi pemerintah iya. ya Mbak. Iya, jadi makanya sekarang tuh dengan adanya koperasi desa itu ya, mudah-mudahan itu petani-petani itu bisa lebih apa ya, bisa lebih dihargai lah jerih payahnya gitu kan. Karena memang kalau ngeliat di lapangan tuh kita kesian loh Mbak mereka itu gitu kan. Mereka sekarang anak muda mereka nggak mau ke kebun itu gitu kan. Di seberang sini susah cari tenaga kerja yang mau kerja di kebun. Rata-rata udah tua-tua semua Mbak gitu. Jadi krisis tenaga kerja juga iya, kepercayaan juga iya gitu kan. Jadi ya memang PR terutama yang seperti saya yang punya berkaitan langsung dengan petani, kita harus bisa maksudnya menjalin kerjasama tuh yang betul yang udah bisa kita pegang tuh udah kita pegang benar-benar kita pegang gitu. Karena biasanya dia punya pengaruh di lingkungan dia punya pengaruh. Kita kan bisa komunitas ya Mbak ya. Jadi satu lingkungan itu kita pegang kepalanya kita pegang ya udah insya Allah butuh juga bisa kita pegang. Oh Gitu. ya, kalau itu rumus memang Mbak, rumus untuk mengakuisisi. Mbak, balik ke pertanyaan ini Mbak, yang sifatnya Iya. saya memang ingin mengajak, terutama kita-kita yang ada di sini ya, sebagai keluarga besar alumni dan ada pejuang Mokaf ini kan, kalau dari 7 tahun Mbak Rita berjibaku di dunia permokafan, itu tadi segmen pasar yang paling besar membeli menjadi konsumen maupun yang mensupport proses pengembangan mokaf di Indonesia ini segmen yang peduli kesehatan atau apa Mbak? Kue lebaran. Kue lebaran mahal Pak. Mahal ya Itu Mbak mah cuma ya. kalau saya kalau yang pemerhati kesehatan. Pemerhati kesehatan ya. Iya, jadi dia concern karena ada satu orang customer saya, dia betul-betul concern sama kesehatannya gitu. Jadi dia betul-betul di rumahnya tuh nggak pakai yang namanya terigu tuh nggak ada aja Mbak. Gitu. Dan rata-rata memang seperti itu. Apalagi kalau dia sudah pernah terkena satu penyakit yang memaksudkan dia harus stop mengkonsumsi terigu gitu loh. Biasanya iya. Karena ada juga ketua IWAPI di Sumedang waktu itu. Beliau mengeluh kepada saya tuh, Bu gitu kan, saya tuh kata dokter nggak boleh makan terigu karena sering sembelit dia bilang gitu. Iya ibu harus ganti pakai mokaf karena mokaf tuh seratnya tinggi. Kalau terigu nggak seratnya, dia gluten. Gluten itu kalau kita konsumsi terlalu banyak, dia akan menyebabkan penebalan yang di usus. Jadi gerakan peristatiknya akan terganggu. Saya bilang, ibu udah terlalu banyak konsumsi gluten. Oh ya udah, saya ganti ke mokaf dia bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang nih alhamdulillah walaupun cuma beli tepungnya aja gitu kan. Kalau beli kuahnya sekali-kali aja, tapi kan alhamdulillah gitu. Itu memang secara testimoni beliau sudah menjadi konsumen dan tidak merasakan efek sebagaimana konsumsi terigu ya? Iya. Itu langsung ditemukan sama ketua IWAPI waktu itu ya. Dia ngeluh ke saya gitu. Bu, ini saya tuh kata dokter nggak boleh makan terigu karena memang aja nggak lancar gitu kan. Saya bilang, "Ibu banyak makan terigu ya?" "Iya, Mang, saya udah makan gorengan segala macam." "Nggak apa-apa sih, Bu, kalau Ibu tapi harus ganti." Ya saya dokter bilang, "Kan makan terigu dulu sementara," gitu kan. "Nggak sementara, Bu, kalau mau sehatnya selamanya aja," saya bilang. "Saya punya tepung, cuma memang agak mahal," saya bilang, "2 kali lipat harga terigu," saya bilang gitu kan. Akhirnya dia sampai sekarang ya konsumsi tepung mokaf dia bikin untuk bala-bala, bakwan ya. Dia bikin tempe mendoan. Jadi sehari pun bukan sekedar untuk kue aja, yang kita bikin olahan dari rumahan yang untuk sehari-hari kita ganti pakai tepung mokaf
Intinya Dan semua ingredient terigu itu bisa digantikan mokaf gitu ya, Mbak? iya, kalau Mbak misalkan mau bikin bakwan jagung, bakwan sayur gitu ya, atau tempe mendoan, itu minyaknya lebih irit loh Mbak, Hmm. dibandingkan kita pakai terigu. Dan Wah, dia menarik crunchy ini. lebih Kalau lama. udah irit itu biasanya ibu-ibu langsung bisa itu. Iya, dia minyaknya lebih irit, nggak makan minyak terigu kalau makan itu, Oke, gitu. baiklah. Ini kayaknya sesi tanya jawab sudah cukup hangat. Ada satu lagi. Boleh, apakah singkong di lain daerah akan bisa mengakibatkan adanya perbedaan kualitas mokaf, Mbak? Jadi kayak kopi juga kan, beda tanah, beda rasa, beda roastingan. Nah, ini kalau singkong tuh beda tanah, beda kualitas ketika dimokafin nggak, Mbak? Enggak, yang membedakan umur singkongnya Mbak. Mokaf sendiri Oh, kan dia, iya, jadi umur singkong yang harus dipetik untuk mokaf itu ada usianya 10 sampai 12 bulan. Kalau kurang dari 10 nggak bagus, kalau lebih dari 12 bulan itu juga nggak bagus. 10 sampai 12 itu usia optimal untuk Saya tanam, dimokafin. terus dipanen. Ya, Jadi usia kalau udah 10 panen. bulan nih, 10 bulan nih, ini kita bisa ambil nih gitu kan. Batas maksimal misalnya kita telat telat nih, telat jabut ya gitu kan. Itu maksimal sampai 12 bulan itu masih bagus. Oh, Tapi gitu. kalau kurang dari 10 bulan dia akan banyak cairannya, jadi dagingnya sedikit. Kalau mocha kan beda sama tapioka ya. Kalau tapioka kan kita parut, kita peret, diendapin, diambil Mm-mm. endapannya itu. Kalau mocha itu sama daging-dagingnya kita ambil, gitu. Dagingnya saya rajang halus, saya rendam pakai enzim, saya jemur, saya keringin, baru kita giling jadi tepung, Oh, ya, gitu. ya, ya. Kalau yang muda-muda mah Jadi dijadiin singkong rebus aja ya, Mbak ya, malah Iya, enak. enak, tipik enak. Mbak, Cocolin singkong, sambel. Oh iya peyem. ya, keripik singkong, peyem. Iya, peyem. Ya, ya, ya. Baik, mungkin Peyem saya gantung. akan mengembalikan ke Mas Sumbogo untuk sesi terakhir dari radar kita episode Oke. 7 kali ini. Silakan. Terima Makasih. kasih Mbak Dani, Mbak Rita. Kita lanjutkan ya Mbak Rita. Kan pemanasan sudah Monggo. dari awal sampai sekarang. Kita akan ngegas sedikit, yaitu Aduh, mau kemana nih? pertanyaan cepat. Ya Mbak ya. Hmm, Bisa Mbak? Apakah bisa didengar pertanyaan. dengan baik? Pertanyaan yang Ya, cepat Mbak. gimana Mas? Quick Ya, quiz, Mbak. Quick quiz. ya. Dijawab Oh cepat ya iya, Mbak ya. Pasal oke. telinga. Ya, oke. Siap. 3, 2, 1. Mokaf atau terigu? Mokap, Sorghum atau singkong? sorghum, Produk favorit Nola Cookie adalah cireng mokap, sama nastar mokap. ya, masak atau melatih. Melatih, Tantangan terbesar pengembangan mokaf, pasar atau mindset. mindset. Inspirasi tokoh pangan. Saya, Pak Misgi, Ya. Menu lokal favorit. menu lokal favorit, lontong singkong. Lontong singkong. Ya. Kata kunci sukses usaha pangan. Halo? Halo? Halo, iya Mas? Kata kunci untuk sukses usaha pangan. Jalani terus, Jalani istiqomah. terus. Ya. Ya, Satu kata untuk ketahanan pangan Indonesia. satu kata. Iya, satu kalimat boleh, Mbak. Oh, satu kalimat. Apa ya? Mokaf berjaya aja, Mas. Iya. Terima kasih, Mbak Rita, atas semuanya. Kita di penghujung acara dan tak terasa perbincangan kita dengan seorang wanita mokaf, Mbak Rita, telah berhasil dengan hangat, renyah, seperti
cookies buatan tangan dari Mbak Rita, namun syarat dengan makna tentang perjuangan, kemandirian, dan kecintaan pada pangan negeri sendiri. Kita belajar dari seorang Ibu Rita Mutiasari bahwa ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, tetapi bisa dimulai dari dapur kecil, dari tangan seorang ibu, dari tepung lokal, tepung singkong, dan dari keberanian untuk mencoba. Bahwa pangan lokal bukan simbol keterbatasan, tetapi merupakan sebuah simbol dari kedaulatan. Bangsa yang kuat bukan hanya yang mampu memproduksi pangan, tetapi juga yang mampu menghargai, mengolah, dan memuliakan pangan itu dari tanahnya sendiri. Jika energi bangsa ada pada generasinya, maka kedaulatan bangsa ada pada pangannya. Terima kasih Mbak Rita atas Amin, dan amin. inspirasinya. Semangat memberdayakan Amin, Mbak. yang luar biasa. Semoga Amin. langkah kecil, langkah indah dari seorang ibu yang dilakukan hari ini menjadi gelombang besar bagi ketahanan pangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Selaku host pada kesempatan Radar Capaska hari ini, saya Sumbogo Murti undur diri, dan tentu saja sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama. Untuk itu mohon bantuan Mas Geri dan Mas Bayu untuk mengambilnya. Tolong kepada rekan-rekan Capaska, keluarga alumni Padma Wijaya SMA Negeri 1 Klaten berkenan untuk open kamera. Memang Radar Capaska hari ini bukanlah yang terakhir, tetapi untuk menghormati kawan-kawan saudara kita yang akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kami dari pelaksana Radar Capaska mohon izin untuk istirahat sejenak selama bulan Ramadan, ingin lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa bagi penganut agamanya, dan semoga kita bisa bertemu lagi setelah Lebaran yang akan datang. Dan jangan lupa, kalau tidak salah yang masuk ke meja Radar Capaska, Mbak Rita ini juga sangat pandai membuat kue-kue Lebaran. Mohon izin Mbak Rita, jika nanti ada kontak Mbak Rita, dan bila ada yang bertanya, izin untuk di-share kepada teman-teman yang membutuhkan ya Mbak Rita ya. Siap, monggo Mas. Terima kasih banyak Mbak Rita. Mas Bayu, Mas Geri, apakah sudah diambil foto-foto kebersamaan kita pada malam hari ini? Sampun, sampun. Alhamdulillah, memang itulah teman-teman kami yang selalu siap sedia membersamai kawan-kawan semua, Kang Mas, Mbak Yu, dan adik semuanya di mana saja di seluruh Indonesia. Dan sebagai penutupnya, kami sampaikan sebuah pantun burung pipit terbang ke taman. Cakep, Singgah Cakep, sebentar di dahan mangga. cakep. Terima cakep. kasih sahabat Capaska atas kebersamaan. Semoga bulan depan kita ketemu lagi dengan semangat yang sama. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang Amin. menjalankan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Amin. SWT dan kita tetap diberi umur panjang dan bertemu lagi pada Ramadan berikutnya. Saya Sumbogo Murti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sadayanya. Sampai ketemu Mbak Rita, lagi. kalau ada yang mau pesen produknya bisa diakses di mana tuh? Bisa ke WA aja langsung atau ya di WA aja di IG. Tapi saya jangan buka IG sih Mbak sekarang. Oh, kalau dari marketplace adakah nama tokonya mungkin di marketplace? Ada di Sedap, Manis Sedap. Apa tuh namanya?
Manis Manis sedap. sedap. Ya, Oh, marketplace-nya kalau nggak di namanya Manis Sedap. ya, soalnya di Shopee nggak ada transaksi, ditutup sama Shopee-nya, Mbak. Oh, ini salah Jadi satu kan Shopee mafia tuh, ya. ya, jadi Shopee tuh begini, Mbak. Kalau kita mau naik ke line itu, kita harus berbayar 10 Hmm. sampai sekian juta gitu. Baru bisa naik ke line mereka. Jadi kalau nggak itu ya nggak gitu. Saya sampai 2 Ber- kali buka toko tutup semua. Berarti ini kalau mau pesen produk Nola Cookie-nya kayak mana, Mbak? Ke WA aja, kalau nggak di Facebook, di IG bisa. Oh, oke. Baik, Di Google My Business kakak-kakak. juga ada. Di Gimana? Google My Business juga ada. Google My Business. Oh, My Business Google. Nola Cookie ya. Monggo Nyarinya Brownies kakak-kakak. Mocha Sumedang. Ya, Mokaf? kalau di Google Mokaf My Sumedang. Business itu kata kuncinya Brownies Mocha Sumedang. Brownies Mokaf Mocha Sumedang. Sumedang. Ya. Oke, sukses selalu Ya, Mbak malam Rita. kopi. Matur nuwun, Makasih monggo kakak-kakak monggo semuanya. kamera. Jangan Ya. lupa mencoba produk Mokaf ya, biar lebih sehat. Harga nggak usah Boleh. dipikir. Harga nggak Siap. usah dipikir. Oh Dibayar ya, aja. nebeng promosi boleh nggak sebentar, Mbak? Boleh, silakan. Untuk pemesanan cooker lebaran itu minimal 4 toples, free ongkir ke seluruh Indonesia. Wow, Siap. menarik ini. Nanti saya minta Iya. nomor kontaknya ya, Mbak Dani ya. Siap. Yang jelas kita perlu nih lebaran pakai roti cookie dari Mokaf nih. Iya. Perlu gebrakannya Kapaska nih. Iya. Tuh ada di share Google tuh. Sudah di room chat sama Mas Bayu Arga udah dikasih Udah. Google share-nya untuk mengakses Nola Cookies. Jangan lupa Maaf, ada promosi Matur. pesen 4 toples free. Oke. Maaf Mas Bogo, Ongkir. ada tebak-tebakan dikit. Gimana? Ya. Ada tebak-tebakan dikit. Apa tuh? Tahu apa yang isinya gede banget? Tahu. Tahu Tahu Sumedang. Sumedang. Alhamdulillah, bener Ibu. Ada hadiahnya nggak? Ini Mas Udi juga bilang kulit singkong bisa dijadikan bahan dasar alat pemadam ringan loh, apar. Oh itu Wah, bener itu. Bahkan di sayur Oh, pun juga enak, Mbak. Kalau itu bener. kalau di Sumedang memang kulit singkongnya nggak dibuang, Mbak. Jadi kita diapain? dibikin makanan namanya kadedemes. Oh ya Allah. Ibu di sayur juga enak tuh dioseng. Iya, namanya direndam dulu, tapi kan itu takut ada Ya, cyanidanya, dioseng pakai betul. cabai atau dikering. Namanya kadedemes kalau di Sumedang disebutnya. Bersyukurlah orang Sunda. Soalnya saya Gimana tuh? pernah saya dimasakin itu apa namanya sayur Kulit kulit singkong. singkong. Ya, Itu Iya. Mokaf tapi bisa pernah jadi bahan tahu Sumedang nggak, Mbak? Itu ada yang nanya, Mbak, Pak Joko. Nggak bisa Penasaran dong dia. sayang. Nggak bisa. Kalau tahu kan 100% itu dari Kedelai. kedelai. Iya, pakai Iya. cuka dia nggak Ya, bisa. namanya aja usaha ya kan? Baiklah, sahabat Oke. istirahat. Terima kasih. Oh, jangan lupa ada promosi beli 4 toples. Nanti free Free ongkir ongkir. seluruh Indonesia. Oke. Nomornya Mbak Rita kita share di sini aja, Po ya. Biar Boleh. nanti bisa ada yang Boleh. jadi Boleh ya. Mbak Rita. Bentar. Mbak Boleh Rita nomornya berapa? 0852 0852 ya. 8737 7 330 333 Betul ya, Mbak? 30 0852 8737 330. 333. Ada satu teman saya Joko Supri, kebetulan beliau bertugas di PTDI. Jadi setiap ada event saya di PTDI selalu ketemu. Wah, menarik sekali. Berarti orang PTDI sehat-sehat semua dong ya, makannya udah Mokaf. Kebetulan Iya. PTDI yang membina untuk sorghum saya, Mbak. Oh, Masya Allah. Sorghum. Kalau sorghum Alhamdulillah. jadikan apa, Mbak? Jadi Sorghum. ada liwetnya, ada tepungnya. Saya jual liwetnya, saya jual tepungnya juga, berasnya ada. Saya bikin brownies sorghum, ada moringa sorghum. Jadi sorghum ditambah bubuk daun kelor, pakai flaxseed, pakai mede. Oh, Gitu. oke. Ya. Nanti boleh searching flaxseed itu apa gitu, Mas. Jadi ada Jadi palm keju juga.
Bisa Ini jadi yang baru saya bikin dessert itu granola sorghum. Baru awal tahun ini saya bikin granola sorghum. Gitu. Menarik sekali. Saya sih pengennya bikin bala-bala pakai tepung mokaf. Saya pengen nyoba itu sih, Mbak. Secara saya penggemar bakwan ya. Lebih crunchy, Mbak, pokoknya. Lebih Oke, crunchy. menarik. Baik, terima Bisa kasih dicoba. kakak-kakak semuanya. Monggo Sami-sami. kalau yang mau terima beristirahat, melanjutkan ngobrol kasih. juga silakan. Silakan. Terima Iya. kasih Nah, bubar jalan saja. semuanya. Pamit mundur semuanya. Iya. Oke. Matur Matur nuwun suwun. semuanya. Sukses, Oke. Mbak Rita. Amin, amin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf lahir wabarakatuh. batin. Maaf lahir batin, Sama-sama. selamat Oh iya, mau puasa. puasa. Maaf lahir batin, mau puasa ya. Gitu. Monggo. Nggih. Nun izin live nggih. Izin, guys, saya juga. Aku rai semetu, Mas. Oh.